dikasihi Kristus, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Rabu 1 September 2021. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Marilah kita dengarkan sabda Allah dari Injil Lukas tersebut. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke satu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang dikasihi Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus dalam memberitakan kerajaan Allah acap kali mengunjungi keluarga. Dalam Injil yang baru dibacakan bagi kita tadi dikisahkan, Tuhan Yesus mengunjungi rumah Simon di Kapernaum. Simon adalah murid Yesus. Di sana ia mendapati ibu mertua Simon sedang demam keras. Anggota keluarga meminta kepada Yesus untuk menyembuhkannya, dan Tuhan kita Yesus Kristus menyembuhkannya. Setelah wanita itu sembuh, Ia melayani mereka. Kesembuhan ibu mertua Simon ini menggerakkan orang membawa kerabatnya yang sakit ke rumah Simon untuk disembuhkan. Keluarga Katolik yang dikasihi Kristus, di rumah itu bukan hanya penyakit fisik disembuhkan, tetapi juga penyakit rohani. Orang yang dikuasai oleh setan atau roh jahat juga disembuhkan. Setan-setan itu diusir. Dan di rumah itu juga setan-setan itu mengakui Yesus adalah anak Allah, karena mereka mengetahui Dia adalah Mesias. Keluarga Katolik yang dikasihi Kristus, Yesus mengajarkan kepada kita salah satu tempat untuk memberitakan kerajaan Allah, menyampaikan kabar gembira dari Tuhan untuk menyelamatkan adalah keluarga. Dengan ini, keluarga Katolik yang dikasihi Kristus, Yesus mengajarkan kepada kita salah satu tempat untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyampaikan kabar gembira yang menyelamatkan dan menyembuhkan adalah keluarga. Dengan ini, sebagai orang Katolik yang telah membentuk keluarga Katolik, kalau kita mau memiliki komitmen untuk mewartakan kerajaan Allah, maka kita melakukan
dengan mengadakan kunjungan ke keluarga. Kita sering mengunjungi keluarga kita, keluarga sahabat, atau tetangga kita bila kita membutuhkan bantuan mereka. Ketika kita menelpon seseorang, dia akan segera merespons dengan bertanya, "Ada apa sehingga kamu menelponku?" Atau "Ada apa yang bisa kulakukan untuk membantu engkau?" Ketika kita mengunjungi rumah sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, mereka akan bertanya, "Apa yang ingin Anda sampaikan?" Di dalam pikiran sang penelpon atau tuan rumah sudah terdaftar suatu keyakinan kalau ditelepon atau kalau ada orang yang mengunjungi mereka, orang itu membutuhkan mereka. Inilah motivasi interaksi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan kita saat ini. Keluarga Katolik yang dikasihi Kristus, Injil hari ini Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan bahwa kalau kamu mengunjungi atau menelpon seseorang bukan karena kamu hendak meminta bantuan mereka. Seperti Yesus, kita datang kepada mereka atau menelpon mereka, tetapi kedatangan kita untuk membiarkan seisi rumah itu mengungkapkan masalah mereka pada kita. Dan sejauh kita bisa membantu, kita membantu keluarga yang didatangi tersebut. Hendaknya kita menjadikan pribadi kita yang dikenal oleh orang lain. Kalau kita berkunjung atau kita bertelepon, kita menawarkan bantuan kepada mereka melalui perkataan, melalui sikap, dan mungkin juga melalui materi kepada yang kita kunjungi atau kepada orang yang kita telepon. Inilah kedatangan untuk menyembuhkan, untuk memberikan solusi. Keluarga Katolik yang dikasihi Kristus, untuk sampai kepada tahap ini ada sebuah kondisi yang harus diciptakan lebih dahulu. Kondisi apakah itu? Tuhan kita Yesus Kristus mengunjungi rumah Simon karena ada relasi persahabatan Yesus dan murid-muridnya. Keluarga Katolik yang dikasihi Kristus, untuk sampai ke tahap ini ada suatu kondisi yang harus ada, yang harus terjadi sebelumnya, sebelum kita datang sebagai penawar, pemberi bantuan dan juga solusi. Kondisi apakah itu? Tuhan kita Yesus Kristus mengunjungi rumah Simon karena ada suatu jalinan persahabatan, ada suatu interaksi yang permanen, yaitu Yesus dan muridnya Simon. Demikian juga kita, bila kita ingin disambut sebagai orang yang membantu keluarga yang lain, atau keluarga kita dikenal sebagai keluarga yang datang memberikan solusi, yang diciptakan lebih dahulu adalah relasi dan persahabatan antar keluarga. Bangunlah persahabatan antar keluarga agar kita dapat saling membantu. Mulai sekarang, bangunlah persahabatan seperti Yesus dan Simon. Karena setelah persahabatan itu terjadi, apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda tawarkan dengan kunjungan Anda, dipercaya suatu bantuan yang ikhlas. Anda punya masalah, apa yang dapat dibuatkan? Inilah salah satu bentuk pewartaan kerajaan Allah di zaman ini, yaitu mengunjungi keluarga dan membiarkan mereka menawarkan, mengungkapkan apa yang mereka ingin Anda bantu, sehingga kelak keluarga kita dikenal sebagai tempat orang lain mengenal Yesus sebagai anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.